Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Senin 24 Maret 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda dari rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, Yayasan Hak Sejahtera Kepulauan Riau berbagi sembako untuk anak yatim piatu di panti asuhan dan pondok pesantren yang ada di Tanjung Pinang. Lokasi pertama yang dikunjungi pengurus HK Kepri untuk berbagi sembako yakni di panti asuhan Umi Alfitra yang berada di Jalan Salam kilometer 8 atas Tanjung Pinang pada Minggu siang. Sembako yang dibagikan seperti beras dan minuman kaleng merupakan bentuk bakti sosial kepedulian HK Kepri dalam berbagi kebahagiaan sesama umat beragama jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ketua Yayasan HK Kepri Bobi Cayanto mengatakan selain di panti asuhan Umi Alfitra, sembako dan minuman kaleng juga dibagikan ke Pondok Pesantren Al-Khoir Jalan Nusantara kilometer 14 Tanjung Pinang dan Pondok Pesantren Al-Kautsar di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dia mengatakan saat ini umat muslim tengah menjalani ibadah puasa dan beberapa hari lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sehingga HK Kepri ingin berbagi kebahagiaan kepada anak yatim piatu di Tanjung Pinang. Syukur alhamdulillah hari ini kita HK Kepri dapat berbagi kepada beberapa pesantren dan panti asuhan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kita tahu ya saudara-saudara kita ini sedang menjalani ibadah puasa. Tidak lama lagi mereka akan merayakan Hari Raya. Kita juga ingin berbagi agar mereka juga bisa menikmati hari kemenangan itu. Ya, sehingga terciptalah hubungan antara sesama kita yang baik. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Supeno mengucapkan terima kasih atas santunan berupa pemberian sembako dan minuman kaleng dari Yayasan HK Kepri. Dia mengucap syukur dipertemukan dengan Ketua Yayasan HK Kepri Bobi Cayanto yang sangat peduli terhadap panti asuhan dan pesantren. Dia mengaku sudah 2 kali pesantren Al-Kautsar menerima bantuan dari Yayasan HK Kepri. Kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dipertemukan dengan saudara tua. Sudah lama kami berkenalan. Alhamdulillah kepeduliannya daripada Datuk Bobi terhadap pesantren dan panti asuhan kita mendengar itu sangat konsisten. Dan alhamdulillah kepada pesantren ini kami ingat insya Allah 2 kali. Ya, alhamdulillah. Ia berharap Yayasan HK Kepri selalu berjaya, berkomitmen membantu sesama dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan, terutama kepada umat muslim yang lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Redaksi V-News dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepri menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ribuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Penyaluran paket sembako tersebut secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Aula Wan Sri Beni Dompak Tanjung Pinang pada Senin 24 Maret 2025. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf mengatakan selama bulan Ramadan penyaluran zakat sudah dilakukan Basnas dengan nilai total hingga hari ini mencapai 3 miliar rupiah. Penyaluran itu dilakukan di seluruh Kepri baik berupa paket sembako maupun paket beras. Dirinya merincikan paket yang disalurkan terdiri dari paket sembako, paket beras, paket zakat fitrah, paket Basnas menyapa, dan paket Basnas berbagi. Sedangkan untuk paket sembako yang diserahkan hari ini di Aula Wan Sri Beni berjumlah 120 paket sembako. Kemudahan kita itu sebenarnya bisa membantu meringankan beban pemerintah, walaupun tidak signifikan, tapi kita berusaha untuk membantu meringankan beban pemerintah. Ya, banyak bantu orang. Tahun ini saja untuk puasa, mulai awal puasa dengan sampai hari ini kita sudah menyalurkan bantuan itu lebih kurang 3 miliar yang berbagai macam. Ada yang paket sembako 3.800, ada yang pakai beras 5.000 uni semua provinsi, ada yang pakai zakat fitrah
dan paket berbuka, paket Basnas minyak padam berbagi, ya, itu semua kita lakukan pada volunteer. Itu yang selama bulan Ramadan. Hari ini berapa Pak bantuan yang di sembako yang disalurkan? Hari ini sembako 120. Selain itu, Basnas Kepri juga menyerahkan 800 paket sembako kepada Dinas Pendidikan Kepri dan Dinas Sosial sebanyak 200 karung beras untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025 hingga 2029. DPRD Kepri gelar rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bintan tahun anggaran 2024 pada Senin 24 Maret 2025. Selain itu, dalam paripurna ini, Bupati Bintan Robi Kurniawan juga menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029. Robi menyebut dalam paripurna tersebut dirinya juga menyampaikan berbagai pencapaian pembangunan dan realisasi belanja dan lainnya. Roni berharap ke depan antara pemerintah dan DPRD Bintan dapat berkolaborasi dalam menjalankan program-program rencana pembangunan. Selain itu, Robi juga meminta doa kepada masyarakat Bintan agar dirinya dapat menjalankan amanah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selama tahun 2024 termasuk pencapaian-pencapaian berikut dengan realisasi belanja dan lain-lain semua tadi kita sampaikan. Nah, kemudian juga sekaligus kita sampaikan untuk RPJMD 2025-2029 yang mana mengusung visi Bintan Juara, yang mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan juga mohon doa dari seluruh masyarakat Bintan agar kita dapat menjalankan amanah ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bintan. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang TNI di kantor DPRD Kepri. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Tanjung Pinang Bintan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kepri pada Senin 24 Maret 2025. Masa aksi terdiri dari berbagai organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pantauan di lokasi dalam aksinya, para mahasiswa membawa atribut-atribut berisi penolakan revisi Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Provinsi Kepri. Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD, para mahasiswa tersebut berhasil memasuki lobi kantor DPRD Provinsi Kepri dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP. Ketua GMNI Cabang Tanjung Pinang Bintan Gabriel Renaldi menyebut ada 4 tuntutan mereka dalam aksi unjuk rasa tersebut, yakni salah satunya menolak revisi Undang-Undang TNI. Kemudian mahasiswa berharap kepada anggota DPRD Kepri untuk berpihak kepada masyarakat sipil dan menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI. Yang pertama itu adalah menolak revisi Undang-Undang TNI yang mengecam demokrasi dan reformasi karena dinilai revisi Undang-Undang TNI bertentangan dengan semangat reformasi 1998 dan berpotensi bagi kembalinya divisi militer. Terus yang kedua itu menuntut untuk disegerakannya perubahan atau revisian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang ketiga, mendukung profesionalisme TNI dengan tetap berfokus pada pertahanan negara dan menolak pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif karena berpotensi membuka peluang intervensi militer dalam ranah sipil. Baru yang keempat, menuntut DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk berpihak kepada masyarakat dan mendesak DPR RI untuk mencabut pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh ratusan personel kepolisian dari Polresta Tanjung Pinang dan Satpol PP Kepri tersebut berjalan aman dan kondusif hingga masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri, Bobi Jayanto menemui para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobi Jayanto, menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjung Pinang pada Senin siang. Bobi mengatakan tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Tanjung Pinang Bintan akan disampaikan ke pimpinan DPRD Provinsi Kepri. Ia berharap pimpinan DPRD Provinsi Kepri bisa cepat menyikapi tuntutan para mahasiswa. Menurutnya, tuntutan para mahasiswa akan dilanjutkan dengan rapat antar pimpinan di DPRD Provinsi Kepri. Pada waktu rapat nanti, ia akan memberikan masukan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya pimpinan sudah kita sampaikan bisa memberikan suatu tanggapan yang baik lah. Bagaimana diketahui, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang TNI di kantor DPRD Provinsi Kepri. Redaksi VNews melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Alokasi anggaran pokok pikiran atau POKIR setiap anggota DPRD Bintan untuk tahun 2025 masih sesuai dengan perencanaan. Ketua DPRD Bintan, Viven Sumanti mengatakan alokasi anggaran untuk dana pokok pikiran atau POKIR anggota DPRD Kabupaten Bintan pada tahun 2025 masih sesuai perencanaan. Hal tersebut disampaikan Viven Sumanti saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bintan pada Senin 24 Maret 2025. Disinggung detail berapa besaran alokasi dana POKIR. Menurut Viven, hal itu disesuaikan dengan usulan dari masing-masing anggota DPRD. Viven menambahkan, besaran alokasi dana POKIR anggota DPRD Bintan tahun 2025 ada yang di bawah alokasi dana POKIR pada tahun sebelumnya. POKIR, alhamdulillah sampai saat ini POKIR tahun 2025 ini masih sesuai dengan perencanaan awal. Berapa angkanya? Kalau anggaran kita kan sesuai dengan usulan yang diberikan oleh masing-masing anggota. Kisaran dari berapa? Apanya? Minimal per anggota? Ya tergantung hasil resesnya. Jadi kalau reses yang mereka lakukan, contoh misalnya kayak Tambelar, di sana di lautan yang menggunakan banyak. Di atas 1 miliar kan? Satu orang ya rata-rata seperti itu. Tapi tahun 2000 di bawah. Kalau 2024 di bawah itu? 2025 di bawah itu. Di bawah 1 miliar? Di bawah 1 miliar. Di bawah 1 miliar. Kan untuk 2026 kan nanti baru kita susun kan. Untuk periode yang lama ini, periode anggota, periode 2019-2024 yang pelaksanaannya di 2025 ini mereka di bawah 9. Termasuk ibu juga? Iya. Misbah Syabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak masyarakat muslim di Provinsi Kepri untuk segera menunaikan zakat. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama unsur FKPD Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan instansi vertikal dan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri melakukan pembayaran zakat secara langsung di Aula Wan Sri Beni Dompak pada Senin 24 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Ansar mengajak seluruh masyarakat muslim di Kepri agar segera menunaikan pembayaran zakat, baik berupa zakat fitrah, zakat mal, serta zakat lainnya melalui Basnas atau lembaga resmi zakat lainnya, agar dana umat tersebut dapat tersalurkan kepada yang berhak. Gubernur Ansar menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban umat muslim, namun zakat juga bisa menjadi salah satu program penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dipilih rakyat, kewajiban kita tentu memenuhi apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk rakyat. Kita dilantik oleh Pak Presiden, maka perintah Pak Presiden melaksanakan program-program astacitanya harus kita lakukan dengan serius. Apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua masyarakat muslim khusus di Kepri ini menyadari itu semua, supaya potensi zakat kita yang sesungguhnya besar itu bisa kita jadikan sebagai salah satu program penting, baik untuk mengatasi kemiskinan, memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diperbolehkan di dalam aturan agama, maupun juga untuk lain-lain. Selain pembayaran zakat fitrah oleh Gubernur Kepulauan Riau, dalam kegiatan itu juga dijalankan dengan pemberian paket sembako dari Basnas Kepri kepada masyarakat yang membutuhkan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan.
Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.